Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan nahwu kita. Kita akan membahas terkait macam-macam kalimat atau macam-macam kata. Namun sebelum kita membahas terkait macam-macam kata, kita akan sedikit mengulang apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas 4 hal. Yang pertama adalah keutamaan bahasa Arab. Kita sebutkan keutamaan bahasa Arab ada 3. Yang pertama bahasa Al-Quran, yang kedua bagian dari agama, dan yang ketiga kunci belajar ilmu agama. Pembahasan yang kedua adalah tujuan belajar bahasa Arab. Tujuan asasi, tujuan yang paling penting adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dan tujuan yang kedua adalah menjaga lisan dari kesalahan. Pembahasan yang ketiga adalah pengertian nahwu. Apa itu nahwu? Intinya adalah membahas keadaan akhir kata. Dibaca Allahu atau Allaha atau Allahi. Pembahasan yang keempat adalah pencetus ilmu nahwu. Pencetus ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini sedikit apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam kalimat atau kata. Kalau di buku ini pada halaman 3 sampai halaman 10. Jadi siapa yang punya buku ini, silahkan bisa dibuka halaman 3 sampai halaman 10. Bagi siapa yang tidak punya buku, silahkan bisa menulis apa yang ada di papan tulis. Macam-macam kalimat. Kalimat itu artinya adalah kata. Jadi bahasa Arabnya kalimat, bahasa Indonesianya kata. Macam-macam kalimat atau kata. Kata dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama isim. Yang pertama isim. Yang kedua fiil. Yang kedua fiil. Dan yang ketiga huruf. Yang ketiga huruf. Yang pertama isim. Apa itu isim? Gampangannya, isim itu adalah kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, dan binatang, dan lain-lain. Jadi yang pertama apa? Kata benda. Benda apa saja itu? Isim. Pulpen, buku, dan seterusnya isim. Tempat, masjid, mal'ab, lapangan, isim. Sifat, kaya, miskin, pintar, soleh, itu isim. Nama orang, Abu Bakar, Umar, Ali, itu isim, dan seterusnya. Nama binatang, gajah, kambing, kucing, dan seterusnya, itu isim. Jadi, apa itu isim? Nama benda, nama tempat, sifat, nama orang, kemudian apa? Binatang, dan seterusnya, ini disebut dengan isim. Kadang kita tidak tahu artinya karena berbahasa Arab. Maka kita bisa mengenal apa itu isim dengan ciri-cirinya. Kita sebutkan di sini ada 5 ciri. Yang pertama adalah diakhiri kasroh. Yang pertama diakhiri kasroh. Berarti kalau ada kata akhirnya kasroh, isim. Contohnya Ar-Rahimi. Lihat,
Kata Ar-Rahimi kasroh. Berarti dia apa? Isim. Kenapa isim? Berharokat akhir kasroh. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani isim. Kenapa Ar-Rahmani isim? Karena berharokat kasroh. Ciri yang kedua, diakhiri tanwin. Diakhiri tanwin. Berarti kalau ada kata belakangnya tanwin berarti isim. Contohnya rojulun. Lihat kata rojulun belakangnya tanwin. Berarti dia isim. Mau tanwin dhamma, tanwin fathah, tanwin kasroh. Pokoknya kalau ada kata belakangnya tanwin dia isim. Yang ketiga, diawali alif lam. Kalau ada kata awalnya ada alif lamnya, isim. Contohnya apa? Lihat di sini, al-ustadz. Lihat, kata ustadz berarti isim. Kenapa? Diawali alif lam. Yang keempat, diawali huruf jer. Berarti kalau depannya ada huruf jer, dia isim. Contohnya min. Min ini termasuk huruf jer. Berarti kata Allah isim. Kenapa kata Allah isim? Kata Allah isim karena diawali huruf jer. Huruf jer apa saja? Min, dari, ila, ke, ma'a, bersama, dan seterusnya. Insya Allah nanti kita bahas. Ciri yang kelima, menunjukkan benda, tempat, sifat, nama orang, binatang, dan seterusnya. Berarti itu isim. Jadi kalau ada kata, artinya itu adalah kata benda, tempat, dan seterusnya, isim. Seperti daftarun. Apa arti daftarun? Buku tulis. Daftarun, buku tulis. Isim bukan? Isim. Kenapa isim? Menunjukkan benda. Ali isim. Kenapa? Menunjukkan nama dan seterusnya, nama orang. Sekarang kita langsung latihan. Lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tentukan mana isimnya dan apa ciri-cirinya. Bismi. Berarti kata ismi ini isim. Apa ciri-cirinya? Yang pertama diawali huruf jer. Bi artinya dengan. Yang kedua diakhiri kasroh. Lihat, kalau diawali huruf jer, isim. Diakhiri kasroh, isim. Berarti di sini terkumpul berapa ciri? 2. Yang pertama diawali huruf jer. Yang kedua diakhiri kasroh. Kemudian Allahi isim juga. Kenapa Allahi isim? Allahi isim yang pertama diawali alif lam. Isim yang pertama karena diawali alif lam. Yang kedua apa? Diakhiri kasroh. Berarti Allahi isim. Ada berapa ciri? 2. Alif lam dan kasroh. Betul. Ar-Rahmani isim. Kenapa isim? Ada 2 ciri juga. Apa coba? Yang pertama diawali alif lam. Yang kedua diakhiri kasroh. Kemudian Ar-Rahimi isim juga. Kenapa? Yang pertama diawali alif lam. Yang kedua diakhiri kasroh. Berarti isim itu penggunaannya paling banyak. Lihat, kalimat di sini hurufnya ada berapa? 1. Isimnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini pembahasan yang pertama, yaitu isim. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il, gampangannya fi'il itu adalah kata kerja. Saya ulangi, fi'il adalah kata kerja.
Berarti kata kerja itu pasti fi'il. Contohnya apa? Kataba. Apa arti kataba? Menulis. Menulis kata kerja bukan? Kata kerja. Berarti kata kataba itu adalah fi'il. Apa ciri-cirinya Ustaz? Kita sebutkan, atau dalam buku ini disebutkan ada 4 ciri. Ciri yang pertama adalah diawali qad. Diawali qad. Berarti kalau ada kata awalnya qad, berarti kata tersebut adalah fi'il. Contohnya qomat. Ini fi'il. Kenapa fi'il? Fi'il karena diawali qad. Qad qamatis shalah. Qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha fi'il. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, diawali sin. Apa arti sin? Akan. Sin artinya akan. Kalau qad tadi artinya apa? Qad artinya sungguh. Kalau sin artinya, kalau sa artinya akan. Contohnya sayadhabu. Sayadhabu. Berarti kata yadhabu adalah fi'il. Kenapa coba kok yadhabu fi'il? Yadhabu fi'il karena diawali dengan sin, yang artinya akan. Ciri yang ketiga, diawali saufa. Apa arti saufa? Saufa artinya akan juga. Bedanya apa Ustadz? Sa sama saufa. Kalau sa itu akan, tapi sebentar lagi akan dilakukan. Tapi kalau saufa akan, tapi melakukannya masih lama. Berarti kalau sa itu akan dalam waktu dekat, kalau saufa akan tapi dalam waktu lama. Seperti kita ingat kisah putra-putra Nabi Yakub ketika mereka mengatakan kepada ayahnya, ya abati istaghfir lana, wahai ayahku, tolong mintakan ampun untuk kami kepada Allah. Apa kata bapaknya? Qala saufa astaghfiru. Nah, Yakub alaihissalam menjawab, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Nabi Yakub menggunakan kata saufa. Kenapa? Karena Nabi Yakub nggak langsung memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi kapan? Nunggu sepertiga malam terakhir. Karena nggak langsung, jadi Nabi Yakub menggunakan kata saufa. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang terakhir adalah diakhiri dengan ta ta'nis, atau gampangannya ta yang harokatnya sukun. Contohnya qalat, berkata. Berarti qala, kata qala ini karena diakhiri ta bersukun, berarti qala itu fi'il. Ini beberapa ciri-cirinya. Paling gampang kalau kita tahu artinya. Kalau itu kata kerja sudah jelas fi'il. Qad qamat. Apa arti qamat? Didirikan. Sa yadhabu. Apa arti yadhabu? Pergi. Pergi fi'il. Saufa ta'lamun. Apa ta'lamun? Mengetahui fi'il. Kata kerja. Qalat, berkata, fi'il. Jadi gampangannya fi'il itu adalah kata kerja. Karena memang ciri-ciri ini jarang. Berbeda dengan ciri-ciri isim. Ini gampang sekali. Pasti ada kalau ciri-ciri isim. Tapi kalau ciri-ciri fi'il ini jarang ada. Maka cara paling gampang untuk mengetahui apa itu fi'il adalah dengan mengetahui apanya? Artinya. Makanya di sini saya sebutkan cara mengetahui fi'il. Yang pertama, kalau dia kata kerja berarti fi'il. Contohnya kataba, menulis, fi'il. Qara'a, membaca, fi'il.
Jalas duduk fi'il. Darosa fi'il. Ustaz, ya kita punya kosakata Arab bahas yes, yang namanya belajar saya lama semakin kaya dan kosakata. Cara yang kedua dengan ciri tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Lihat di sini. Ini tanda-tandanya. Ini pembahasan fi'il. Intinya apa itu fi'il? Kata kerja. Yang ketiga adalah mana ini? Huruf. Yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Huruf itu adalah bahasa Indonesianya kata sambung. Huruf itu adalah kata sambung. Huruf ada dua dalam bahasa Arab. Ada huruf hijaiyah, ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani, ada huruf ma'ani. Apa huruf hijaiyah? Alfabet A, B, Ta, Tha, Ja, Ha, Kho sampai Ya. Itu huruf hijaiyah. Sedangkan huruf ma'ani, apa itu huruf ma'ani? Huruf yang punya arti. Jadi dia huruf tapi ada artinya. Contohnya apa? Wa. Wa itu artinya dan. Muhammadun wa Umar. Muhammad dan Umar. Dia huruf. Tapi dia huruf apa? Huruf ma'ani. Huruf yang punya arti. Contohnya min. Huruf. Apa artinya? Dari. Ini juga huruf apa? Huruf ma'ani. Jadi intinya huruf ada dua. Huruf apa aja? Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sampai ya. Huruf ma'ani, huruf yang punya arti. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya huruf ma'ani apa saja. Ini pembahasan ringkas tentang macam-macam kata. Apa saja yang pertama? Isim. Yang kedua apa? Fi'il. Yang ketiga huruf. Sekarang kita praktek langsung. Kita pengen tahu mana itu isimnya, mana itu fi'ilnya, mana itu huruf. Kita lihat surat Al-Fatihah 4 ayat saja. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Alif, lam. Lihat ciri isim. Diawali alif lam. Lillahi, li. Ini isim. Li, huruf. Artinya untuk. Berarti Allah apa? Isim. Kenapa Allah isim? Diawali huruf. Diakhiri kasroh. Robbi, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Diakhiri kasroh. Berarti Robbi isim. Al-alamin, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Diawali alif lam. Berarti ini isim. Berarti isim, li huruf, Allah isim, Robbi isim, al-alamin isim. Lihat ayat kedua. Ar-Rahman Ar-Rahimi. Ar-Rahmani, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Pertama, diawali alif lam. Yang kedua, diakhiri kasroh. Berarti kata Ar-Rahmani itu adalah isim. Kata Ar-Rahimi juga isim. Kenapa isim? Diawali alif lam, diakhiri kasroh. Berarti dia isim. Kata Maliki. Kata Maliki isim juga. Kenapa? Diakhiri kasroh. Isim. Yaumi.
Isim juga. Kenapa isim? Diakhiri kasroh. Yaumi. Ad-dini, isim fi'il atau huruf? Isim juga. Kenapa isim? Diawali alif lam, diakhiri kasroh. Isim juga. Berarti ayat yang ini pertama, kedua, ketiga, semuanya apa? Kebanyakan isim. Iyaka ini isim. Isim domir. Nanti kita bahas nanti. Na'budu. Nah, na'budu itu artinya kami beribadah. Beribadah kata apa? Kata kerja. Berarti na'budu apa? Fi'il. Wah, ayo, wah apa nih? Huruf. Apa arti wah? Dan. Wah, dan. Berarti huruf. Iyaka sama isim. Isim apa? Domir. Nanti kita bahas. Nasta'in. Kami minta pertolongan. Minta pertolongan berarti apa? Fi'il. Berarti nasta'in adalah fi'il. Saran saya untuk yang belajar bahasa Arab, di samping mempelajari kaidah, kemudian menghafal kaidahnya, harus banyak praktek. Saran saya sekarang, kalau saudara-saudari membaca Al-Quran, coba dibaca dengan pelan-pelan, ditentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kalau sudah bisa, insya Allah perjalanan belajar bahasa Arab berikutnya akan semakin mudah. Kita sedikit ulang sebelum kita akhiri. Isim itu kata benda, tempat, sifat, nama orang, dan lain-lain. Ciri-cirinya apa? Diakhiri kasroh, diakhiri tanwin, diawali alif lam, diawali huruf jar, menunjukkan benda, dan seterusnya. Ini isim, dan ini paling banyak. Yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan dua. Yang paling gampang, tahu artinya. Kalau dia kata kerja, berarti dia fi'il. Yang kedua, cara mengetahui dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, diawali qad, artinya sungguh. Yang kedua, diawali sa, artinya akan. Yang ketiga, diawali saufa, artinya akan, tapi nanti agak lama. Yang terakhir, diakhiri tak sukun atau tak taknis. Ini ciri-ciri fi'il. Yang ketiga adalah apa? Huruf. Huruf ada berapa? 2. Hijaiyah dan ma'ani. Hijaiyah, alif, ba, dan seterusnya. Huruf ma'ani adalah huruf yang punya arti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pesan saya, jangan lupa ditulis dan sering praktek. Jika ada yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.